Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu amja'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang kami hormati, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang kami sayangi, kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti safari Ramadan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Anak-anakku sekalian, mari pada kesempatan kali ini kita bersama-sama belajar mengkaji Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan yang terbaik dalam mengarungi hidup ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas konsep tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, kita kaji dulu sebentar tentang sejarah Islam, yaitu pada saat awal dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu Al-Quran menggambarkan bahwa saat itu keadaan manusia itu dalam keadaan fasad atau rusak di daratan dan di lautan. Saat itu keadaannya tak ubahnya seperti habis terkena gempa yang sangat dahsyat. Jadi rumah-rumah itu rata dengan tanah, sehingga di sana banyak jasad-jasad manusia yang bergelimpangan. Mereka saling bermusuhan dalam hidupnya. Secara akidah mereka menyembah benda-benda yang tidak sedikitpun memberikan manfaat kepada mereka. Secara sosial, ekonomi, budaya, mereka cenderung terkungkung dalam hedonisme dan kapitalisme. Secara politik, mereka di bawah kekuasaan tirani salah satu suku tertentu yang sangat diskriminatif. Nah, Islam itu ingin mengubah keadaan seperti ini. Islam ingin mengubah keadaan manusia yang penuh dengan penderitaan dan permusuhan menjadi keadaan manusia yang penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Fakta ini itu diperkuat dan dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Dan ini adalah misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ayat ini menjadi dasar dari konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk selanjutnya, jadi Pak Misbah berusaha menjelaskan tentang konsep tersebut. Jadi secara normatif, konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin itu menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama tentang akidah akhlak. Aspek yang kedua tentang ibadah. Nah, kami bahas dulu tentang yang akidah akhlak, anak-anak. Jadi, yang nomor satu tentang akidah akhlak. Akidah akhlak yang dimiliki manusia itu harus membentuk tata robani. Artinya, suatu tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan aturan Tuhan yang diperuntukkan oleh manusia, yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, aspek kemanusiaan dan kasih sayang itu harus menjadi dasar dari semua penganut agama.
Jadi aspek akidah akhlak ini diharapkan bisa mewujudkan sikap toleransi, dapat mengangkat harkat martabat manusia, kemudian dapat membentuk peradaban manusia yang adil, moderat, demokratis, dinamis, harmonis, dan pluralis. Artinya di sini saya beri contoh anak-anak, jika kalau ada misalkan ada konflik antar sesama umat, itu yang diutamakan itu titik temunya. Yang diutamakan titik temunya. Jadi kita harus saling hormat menghormati, harus saling menghargai, berbaik sangka, kemudian harus saling tolong menolong, kemudian harus bekerja sama yang baik antar sesama manusia. Bahkan bekerja sama itu juga harus baik dengan lingkungan. Kalian pernah mempelajari kalau sudah lingkungan itu ada lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik. Jadi lingkungan biotik itu tidak hanya manusia saja. Kita harus bisa bekerja sama dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan matahari, dengan udara, dengan air, tanah, kemudian bahkan hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang bersel satu dengan bakteri dan virus. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita harus bisa mengendalikan penyebaran virus corona, biar virus corona itu tidak kemana-mana. Bagaimana Pak caranya? Ya salah satunya dengan pembiasaan prokes atau protokol kesehatan yang 3M itu. Selalu memakai masker, kemudian pakai hand sanitizer, gitu ya, atau selalu mencuci tangan, dan yang terakhir selalu menjaga jarak. Nah itu aspek yang pertama tentang akidah akhlak. Kemudian yang kedua tentang aspek ibadah. Nah, ibadah di dalam ajaran Islam itu senantiasa berpihak pada fakir miskin. Ibadah di ajaran Islam itu senantiasa berpihak pada manusia yang terkena musibah. Kemudian ibadah itu harus menimbulkan kepekaan sosial atau kepedulian sosial. Ibadah itu harus menjamin keselarasan hak-hak asasi manusia. Ibadah itu harus membentuk kontrol sosial untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan. Yang terakhir, ibadah itu harus bisa menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Pak bisa beri contoh, jadi pada saat dulu ada perang Badar, itu pasukan Rasul itu mengalami kemenangan, sehingga banyak tawanan perang. Nah, salah satu tawanan perang yang bernama Abu Aziz itu oleh Rasul diberi makanan yang lebih baik ketimbang makanan orang yang menawannya. Artinya apa? Rasulullah ini di samping menegakkan hukum, supremasi hukum, tapi beliaunya itu juga menjamin hak-hak asasi yang dimiliki oleh Abu Aziz. Kemudian contoh yang terakhir itu ada di riwayat tertentu, ada seseorang yang namanya Suhail bin Amr. Dia itu selalu memfitnah Nabi, dia itu selalu menjelek-jelekkan Nabi, dan bahkan dia itu selalu memusuhi Nabi. Sampai sahabatnya itu, salah satu sahabatnya menyampaikan ke Nabi, wahai Nabi, potong saja itu lidahnya ini, Suhail bin Amr ini. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasul menjelaskan bahwa aku tidak akan memotong lidahnya, atau Allah memotong lidahku sekalipun aku seorang nabi. Gitu. Jadi itulah indahnya konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan anak-anak, semoga bermanfaat. Dan itu semua juga menjadi bahan renungan dan nasihat bagi diri saya pribadi, ya, gitu. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah selalu mencurahkan iman, ilmu, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, istiqomah melaksanakan ibadah di masa pandemi ini dan di bulan suci Ramadan ini, untuk menggapai ridha Allah, sehingga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.